yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Nah kalau ada orang NU mau ikut nyalon ya silakan, tapi ndak usah bawa-bawa NU yang kelihatannya manis didengar di kuping, tapi hakikatnya sebetulnya yang ndak jelas. Ini mau gimana? Tujuannya apa? Keperluannya apa kalau sudah jadi itu? Yang dianggap membela kepentingannya NU itu kepentingan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak sekalian yang saya hormati, pemilu itu bukan tujuannya NU. Ya, bahwa yang menjadi tujuannya NU itu tidak terletak pada pemilu, enggak terletak di pemilu. Pemilu itu cuma waktu yang harus kita lewati. Nggih. Lah ora liwat piye ya, arep apa namanya menggok lewat di wong. Memang ya harus ada pemilu ya, memang harus lewat pemilu, itu harus lewat, kita harus melewati pemilu itu. Tapi bukan di situ tujuan kita toh. Kita ini bukan sedang mengerahkan segala macam kemampuan supaya mencapai tujuan di pemilu, itu kan enggak toh. Tujuan kita tuh nanti jauh di depan sana. Lah kalau nanti Februari ada pemilu, kita ini cuma mau lewat. Nggih? Cuma mau lewat. Ibaratnya saya itu dari Jogja mau ke Jakarta, lewat Pemalang. Tujuan saya itu bukan di Pemalang, saya enggak nginep aja enggak saya nanti itu. Saya cuma lewat. Lah bahwa di lewatan ini ada sesuatu, ya biasa toh, kita jalan itu lewat gerdu, kadang-kadang lewat ngisor wit wingit, lewat kuburan sak piturut, itu kan biasa gitu. Tapi memang kita harus lewat. Nah, namanya lewat itu apa yang penting? Yang penting apa? Yang penting kita bisa lewat dengan selamat. Iya toh? Mau lewat mana itu yang penting kita bisa lewat dengan aman supaya bisa terus meneruskan perjalanan menuju tujuan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau sekarang orang ribut NU harus pemilu, pilpres, calon, itu semuanya kaspo. Ya, itu radar kita ini tidak butuh, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu besar sekali di depan sana, jauh di depan sana. Bahwa sekarang kita mau lewat, itu kepentingan kita supaya lewat dengan selamat. Tapi karena pemilu ini menyangkut negara, maka menjadi kepentingan kita juga bahwa negara dan bangsa ini bisa melewati pemilu ini dengan selamat.
Itu sebabnya sudah jauh-jauh hari yang lalu saya nyatakan, kalau tidak salah di Surabaya. Ya, saya ulangi lagi di Semarang, seingat saya. Ya, kalau sampean buka YouTube dan lain-lain, saya sudah sampaikan NU ini satu-satunya kepentingan NU terhadap politik Indonesia ini adalah keselamatan bangsa dan negara. Kalau ada apapun yang mau kita lakukan, ini semuanya ini urusannya keselamatan bangsa dan negara. Ya, lu ini penting loh Pak, jangan sampai penjenengan ini diajak-ajak orang untuk konsolidasi, untuk merebut posisi politik di negara ini, yang nanti tujuannya supaya di situ kalau dia berhasil jadi, dia bisa ngerampok untuk uangnya dibagi-bagi dengan orang NU, misalnya begitu. Tuh jangan sampai. Jangan sampai. Kalau kita mau memilih pemimpin, memilih apa saja, ya harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan cuma mikir kepentingannya NU tok. Karena siapapun yang nanti yang jadi presiden itu adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma presidennya orang NU tok. Yang jadi wakil presidennya seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma punyanya NU tok. Makul apa enggak ini? Ya. Nah, kalau ada orang NU mau ikut nyalonnya silakan. Silakan, tapi enggak usah bawa-bawa NU. Yang kelihatannya manis didengar di kuping, tapi hakikatnya sebetulnya yang enggak jelas. Ini mau gimana? Tujuannya apa, keperluannya apa kalau sudah jadi itu? Yang dianggap membela kepentingannya NU itu kepentingan yang mana? Ini kudu dipikir dengan jelas. Kalau mau nyalon silakan, bukan cuma presiden, wakil presiden, nyalon DPR silakan. Kalau DPR ini, coba berdiri supaya tahu. Ini wakil sekjen nyalon DPR, saya tidak tahu partainya apa, saya belum nanya. Tapi sudah saya bilang jangan bawa-bawa NU. Jangan ngomong bahwa nyalon DPR ini demi NU, misalnya tidak usah begitu. Ya demi kepentingannya rakyat gitu saja. Apa agenda yang ditawarkan? Apa yang mau diperjuangkan? Itu aja. Wong sekarang itu ngomong demi kepentingan NU itu tambah gak jelas lagi ukurnya Pak. Kenapa? Karena sekarang ini, hari ini menurut survei, orang yang merasa NU, orang yang mengaku NU itu sudah 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi NU ini sudah lebih dari separuhnya Indonesia. Jadi boleh dikata sudah nggak ada lagi Indonesia ini yang khas NU, semuanya boleh dikata sudah NU. Kalau seluruh rakyat kepentingannya ini terlindungi, pasti kepentingannya NU juga terlindungi, gitu saja. Oke? Nah maka sudah nggak usah tergoda oleh olah-olah ini NU harus bersatu,
untuk merebut kekuasaan misalnya. Itu bukan begitu urusan kita ini, bukan untuk itu urusan kita ini. Pokoknya lewat dengan selamat, NU-nya selamat, negaranya selamat. Ya, nah kalau mau memperhatikan, yang harus diperhatikan itu justru apa yang kira-kira berpotensi menjadikan tidak selamat, itu yang harus diperhatikan. Gitu loh. Paham mboten? Yang perlu diperhatikan itu justru hal-hal yang mungkin berpotensi menjadikan tidak selamat. Ya, misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang sudah masyhur bahkan terang-terangan ngaku, kemarin itu ada di Madura kalau tidak salah, itu ada pertemuan yang menamakan dirinya Majelis Buhus Al-Islamiyah, Majelis Buhus Al-Islamiyah. Sudah keluar videonya, dibacakan kesimpulannya, keputusannya bahwa wajib mendirikan khilafah di Indonesia misalnya. Ini ada kelompok begini-begini ini, jelas ada dan beroperasi betul mereka. Jenengan nak peso toh ya? Ada kelompok begini kan, tahu kan jenengan ya? Dan ini real, ini bukan sekedar isu buzzer dan sebagainya, real memang ada kelompok begitu, itu ada. Ya, yang mau merubah dasar negara, merubah bentuk negara dan sebagainya, ini kan ada. Oke. Dan mereka ini memang terus berjuang untuk mencapai tujuan-tujuannya itu. Nah, kalau kelompok macam-macam ini berkonsolidasi di satu blok, ya, ini ada yang tadi itu Majelis Buhus Islamiyah, ada HTI walaupun sudah dibubarkan, orangnya masih terus-terusan kan, ya. Yang lain-lain juga. Nah, kalau mereka ini kumpul berkonsolidasi menjadi satu, ya, itu pantasnya kita ikut apa enggak pantasnya itu? Non? Pantasnya ikut apa enggak kita itu? Ini loh yang kita maksud, gitu loh. Gitu loh ya. Gitu saja saya ini. Nanti kalau ngobrol nggak pakai mic ya nanti saya bisa ngomong lebih dalam gitu. Tapi karena pakai mic ya saya sampai segitu. Ya, ini. Nah, maka Bapak Ibu nanti habis ini paling disampaikan itu omongannya buzzer ya, terserah aja. Wong sampean merasakan ya toh, sampean merasakan bahwa kelompok-kelompok ini ada sekitar kita. Sampean merasakan bagaimana mereka sudah mulai masuk sampai ke kampung, mendesak dengan lembaga-lembaga pendidikan ini itu. Rasakan kan sampean? Ini sebagai MBC gitu loh. Gitu kok dibilang tidak nyata itu gimana? Kok dibilang framing itu gimana? Nyata-nyata mereka sendiri terang-terangan ngomong mengakui kok. Kok dibilang framing itu gimana? Mereka kan terang-terangan toh ngakuin sekolahnya ndak mau hormat bendera segala macam itu, ya apa enggak? Nyata enggak itu? Nyata. Gitu loh. Dan ini soal-soal nyata yang begini-begini ini justru yang perlu diperhatikan karena ini berpotensi menjadikan tidak selamat, gitu loh. Ya. Gitu. Nah, selebihnya gimana? Selebihnya nanti
saya tuh sebetulnya juga apa namanya, ya kalau urusan yang satu ini beres, urusan apa mengatasi potensi tidak selamat ini bisa kita jalankan, selebihnya sih tidak masalah. Tapi sampai tahu Roh Islam itu ingin lebih dari itu. Roh Islam itu ingin kita menyatukan barisan, ya, supaya kalau ada apa-apa itu siap bergerak bersama. Itu yang diinginkan Roh Islam. Kalau ada apa-apa siap bergerak bersama. Saya itu juga sambil mengkeret, saya itu sebetulnya dengarkan pidatonya Roh Islam bolak-balik, jangan buka lapak sendiri-sendiri. Saya dengar enggak gitu? Tunggu komando PBNU ya. Sama dengan kali itu. Nah, ya itu. Karena kemungkinan, ya, kemungkinan jangan-jangan nanti diperlukan. Nabi Musa itu sebetulnya kalau tidak menghadapi hal-hal istimewa, tongkatnya itu sudah cukup dipakai untuk jagangan kalau jalan, dipakai nyarikan rambanan buat kambing-kambingnya, itu sudah cukup lah. Ya, wa matil kabiyaminika ya Musa, qala hiya asoi atawakkau biha atawakkau alaiha wa ahussu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Sudah lumayan. Nanti kalau ada serigala bisa dipakai gebuk serigala misalnya, itu tongkat itu cukup. Tapi karena Nabi Musa ini diberi tugas yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Firaun, ditambahi mukjizat ke tongkat itu. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Dilempar jadi ular. Ya. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Ya. Pegang lagi, jangan takut. Nanti kalau dipegang kembali jadi tongkat lagi, gitu. Kan itu Nabi Musa itu tongkatnya. Lah persis ayat itu mengiringi tongkat yang oleh Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan dikirimkan melalui Kiai As'ad Samsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu loh. Ini tongkatnya ini. Di tongkat itu diberikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, soal tongkat ini, tongkat lafzon atau maknan, tongkat apa namanya hisan atau maknan, itu soal lain lah, saya juga tidak nanya gitu. Tapi yang jelas Rois Akbar mendapatkan tongkat itu dari Hadratus Syekh sebagai lambang kepemimpinannya. Nah, tentunya kemudian diwariskan kepada Rois Islam sudahnya. Dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian selanjutnya Kiai Bisri Sansuri, selanjutnya Kiai Ali Maksum, selanjutnya Kiai Ahmad Siddiq, selanjutnya Kiai Ali Yafi, selanjutnya Kiai Ilyas Ruqyat, selanjutnya Kiai Sahal Mahfud, selanjutnya Kiai Mustafa Bisri, selanjutnya Kiai Ma'ruf Amin, dan sekarang Kiai Miftahul Akhyar. Itu loh.
Nah, tongkat ini kalau dilempar memang bisa jadi ular, Pak. Bisa jadi ular. Sudah pernah jadi ular tongkat ini. Sudah pernah. Ingat nggak bahwa ini tongkat sudah pernah jadi ular? Hah? 22 Oktober 1945 ini tongkat jadi ular, Pak. Iya apa enggak? Menghadapi sekutu di Surabaya itu. Ini tongkat jadi ular. Tahun 65 tongkat jadi ular lagi. Sebelum itu 48. 45 jadi ular, 48 jadi ular lagi. Tahun 65 juga jadi ular tongkat ini. Ya enggak? Ularnya Nabi Musa itu apa kerjaannya? Kerjaannya ularnya Nabi Musa itu makan ular-ular sihir itu kan. Ya musuh-musuh sihir ini. Yang berupa sihir ini yang dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Jadi bisa jadi ular ini. Ya, jadi sampean kalau kepengen jadi ular, tunggu tongkatnya dilempar oleh Roh Islam, gitu aja. Ya, jadi kalau nanya terus kita gimana, Pak? Tunggu Roh Islam ngelempar tongkat, gitu saja sudah. Jadi sekarang yang penting sampean lihat terus Roh Islam nih, lempar sudah dulu. Tongkatnya sudah dilempar belum? Ini lihat Roh Islam ya. Itu aja sudah. Dah. Nah, tugas saya, kerjaan saya sekarang itu memastikan kalau ular tongkat ini nanti dilempar jadi ular, itu ularnya bisa dipegang lagi supaya balik jadi tongkat lagi, gitu loh. Ya. Jangan sampai sudah jadi ular mau dipegang malah lari, itu kan tidak boleh. Nah, ini tugas saya itu menyiapkan semua ini sehingga kalau dilempar jadi ular dipegang lagi itu ularnya mau, gitu loh, supaya balik jadi tongkat lagi. Itu sekarang kerjaan saya. Jadi kalau Roh Islam bilang tunggu komando, jangan buka lapak sendiri-sendiri itu dalam rangka itu. Ya. Ini paham semua ya. Jadi tidak usah pusing-pusing kalau warga nanya, nanti lihat Roh Islam, gitu saja. Ya. Tidak usah repot-repot. Saya kira ini, pokoknya saya tidak peduli kok ini mau selesai jam berapa. Saya sudah kadung. Karena ini hal yang saya butuh menyampaikan kepada panjenengan semua, supaya panjenengan mendengar dari saya sendiri langsung, bukan katanya. Oke? Nah, kalau ada yang tidak jelas ya nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.